Sama-sama kita katakan, saudara, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Lebih lagi saudara, katakan kasih. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, semua ku tak akan berhenti. Amin. Mari kita katakan kita saudara. Yes, lebih lagi. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Sekali lagi ya, yuk. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Katakan dibebaskan. Semuanya kita tepuk tangan ya di atas kepala kita. Come on. 1, 2, 3, go. Ayo semuanya. Lagi. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu. Katakan dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang memberikan hidupnya bagi Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, shalom semuanya, apa kabarnya? Selamat datang kembali dalam ibadah gereja online Oikos Go Bogor. Haleluya. Saudara, pada minggu yang kelima ini sama-sama kita akan belajar satu hal yang baru kembali yang Tuhan titipkan bagi setiap kita, yang Tuhan inginkan setiap kita untuk dengarkan, bahwa kita harus menjadikan Tuhan sebagai pemegang kendali hidup setiap kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Siap muji Tuhan lebih lagi saudara? Siap? Siap, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita muliakan Dia sebab Dialah Allah yang hidup. Haleluya. Ayo tepuk tangan semuanya, come on. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya. Come on. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan. Katakan dengan imanmu. Menyucikan. Amin. Bahkan mati. Tebus
Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Saudara boleh dipersilakan duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Wow, luar biasa, amin. Ada spirit yang baru daripada Allah hadir dalam hidup setiap kita. Menyucikan, menguduskan setiap kita. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Ya saudara, mari sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Yes, kita sembah Dia, kita sembah Dia. Muliakan namanya, terima kasih ya Tuhan Yesus. When the mountains fall and the seasons run, when my words stand strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my world won't stand, says the Lord. Katakan your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. Your love is mighty, God. The earth will shake your grace so long. You're more than enough. More than enough for me. Oh God, Jesus, you're able to break every chain. My life in your hand. You're in control. Grace overflows enough. 'Cause you're more than enough. You're more than enough for me. Mari sama-sama kita katakan when the mountains fall and the seas turn round, but my world stands strong, says the Lord. When the world gets hard, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Oh, your
bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu ya Bapa. Biar segala puji, segala hormat kami tinggikan hanya bagi nama Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun Dia mengasihi kita saudara. Dia menulis hidup kita. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah persembahan setiap kami Tuhan.
saudara. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hati. Come on, come on, come on, come on. Oh, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Sekali lagi, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang sebagai persembahan, sebagai persembahan yang sekali lagi, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji kami, segala hormat kami tinggikan hanya bagi nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Saat kami bersamamu Tuhan, kami dibebaskan ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, segala syukur kami naikkan Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami hanya bagi namamu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama percaya kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Luar biasa Bapak kita. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu, kita akan sama-sama menyaksikan untuk pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
Yeah. So I should be in the next hour or so. Yeah. No, absolutely, no problem. We'll get it sorted. No, I've already spoken to them, and they said it would be fine. So. Okay. Yeah. All right. See you soon. Next station is Acton Tower. Shalom kepada Bapak Ibu Jemaat Gereja Oikos di Bogor. Saya berdoa semua kita dalam keadaan sehat dan baik. Dan juga untuk semua kita yang mungkin mengikuti ibadah online ini dimanapun saudara berada. Terima kasih untuk kesempatannya saya, Pendeta Semi Mandik, saya berdoa bisa jadi berkat untuk kita semua hari ini. Dan kedua, tentu saya mau pakai kesempatan ini untuk ngucapin terima kasih untuk kesempatan bisa melayani di ibadah online ini. Tentu untuk Pak Gembala, Bapak Pendeta Andrian Krisdianto Teja, dan juga seluruh jajaran kepemimpinan di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa gereja Oikos di Bogor akan terus berlipat ganda jadi berkat. Haleluya. Salam dari Jemaat Tuhan GBI Home di Jakarta, tempat kami melayani. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Di atas semuanya Tuhan, kami mau katakan Engkau yang kami tinggikan. Di atas semuanya kami mau katakan Engkau yang terutama. Dan Bapa pimpin hari ini. Biar Engkau yang terus hadir di tengah kami dimanapun kami berada. Dan kehadiran-Mu itu mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat, mendatangkan pertolongan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, pimpin terus kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya dikasih tema khotbah hari ini tentang Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Haleluya. Saya juga dengar, dan ini hal yang saya jadi excited, bahwa gereja saudara adalah gereja pemuridan ya saudara. Dan bulan ini jadi bulan di mana di tengah pemuridan kita lagi membahas ini. Gereja kami juga gereja yang menitik beratkan kepada pemuridan. Pemuridan sebagai ujung tombak untuk gereja. Itu yang kami percaya. Jadi saya senang banget dan excited untuk apa yang kita mau kerjakannya. Nah, saya dikasih tema ini, dan ini perenungan saya sebenarnya dalam beberapa bulan ini. Nah, saya mau bawa saudara mungkin melihat kita mau banyak baca Alkitab ya saudara, nggak apa-apa ya. Saya tahu gereja Oikos di Bogor itu kalau dengar firman Tuhan excited. Yo, tulis di chatnya di YouTube, amin Pak Pendeta, gitu ya saudara. Yes, gitu. Tulis di chatnya saudara. Oke. Nah, saya akan bawa kita membaca banyak ayat dari kitab Rut.
Walaupun kitab Rut sendiri sebenarnya kitab yang nggak terlalu panjang ya, cuma 4 pasal. Tapi saya akan pilihkan beberapa hal di mana supaya kita melihat sisi lain, angle lain, sudut pandang lain dari kitab ini. Nah, saudara, saya akan bawa kitab, mari baca kitab Rut 1, dimulai dari Rut 1 ayat 2 dulu. Sekali lagi, Rut 1 ayat 2. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara ya. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Haleluya. Kita lompat ke Rut 1 ayat 4 sampai 5. Rut 1 ayat 4 sampai 5. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Oke, jadi kalau saudara secara singkat kita bisa lihat cerita ini. Ada sebuah keluarga ini ya, Elimelek sama Naomi yang punya anak Mahlon dan Kilion. Dua-duanya mengambil istri orang Moab di situ, Moab. Nah, kemudian semua yang pria di situ meninggal, saudara, ya mati. Ya, Elimeleknya mati, Mahlonnya mati, Kilionnya mati. Jadi tinggal semua yang wanita. Jadi seorang ibu dan 2 mantu yang tertinggal. Nah, nanti baca di rumah ya, chapter ini, perikop ini, pasal ini, bahwa si Naomi punya mantu Rut sama Orpa tadi. Ya. Naomi menyuruh Rut sama Orpa untuk kembali ke bangsanya, karena dua-dua adalah bangsa Moab, bukan bangsa Israel. Nah, mereka disuruh kembali, ya sudah seharusnya ya saudara ya. Wah, anaknya udah nggak ada semua, suaminya udah semua meninggal, tinggal mantu-mantunya. Jadi mami mertua ini bilang, nah nanti kalau baca pasal ini, wah sebuah hal yang luar biasa. Karena mereka terlihat sangat saling mengasihi. Sehingga ini sebuah proses yang berat gitu dalam perjalanan balik ke daerah Yehuda gitu ya saudara. Si mama mertua bilang sama Ruth sama Naomi sambil nangis sambil ya. Dan yang menarik, 2 mantu yang bukan orang Yahudi Israel ini sama-sama ya, dua-duanya enggak mau. Dua-duanya bilang, aku mau sama mami aja, aku tetap bareng. Tapi maminya terus dorong, kasih alasan-alasan berikutnya. Bahwa udah bener, kamu nggak usah ikut aku, kamu kembali ke bangsamu. Gitu ya, saudara. Dan ini alasan yang sangat bisa kita mengerti. Ya. Sangat bisa dimengerti. Wong kayaknya, kalaupun Naomi punya anak lagi gitu ya saudara, nggak bisa ditunggu sama Ruth sama Orpa untuk tetap jadi anak mantu, nggak bisa. Jadi luar biasanya dengan berat hati akhirnya Orpa balik ke Moab. Ya, sangat bisa dimengerti. Tetapi nah ini ada yang hal luar biasa dengan Ruth. Dia tidak mengambil cara seperti kebiasaan. Dia nggak mengambil cara seperti yang kayaknya bagus. Ya, kalau perhatikan Rut 1 ayat 16 sampai 17. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Wah, ini sebuah keputusan. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, ya,
Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan kiranya, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya. Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini luar biasa. Dia melakukan sebuah keputusan yang sangat ekstremal. Karena kalau saudara memperhatikan, dia bukan saja berat meninggalkan memori masa lalu, berkehidupan dengan Naomi dan keluarga besar, tetapi dia menyerahkan, menyerahkan bahwa masa depannya pun akan bersama dengan Naomi dan rencana ilahi di dalam keluarga ini. Ini sebuah keputusan. Makanya tadi dia bilang, dimanapun kamu mati, aku mati di sana. Ini ngomongnya sama mami mertua loh. Ini jarang terjadi, ya saudara. Ya. Nah ini yang saya catat, saudara. Ini kesimpulan saya yang pertama dengan cerita tadi. Perhatikan ini. Keputusan kita, lagi ya, keputusan kita hari-hari ini, itu sangat memperlihatkan kondisi iman kita. Lagi ya saudara, keputusan kita memperlihatkan kondisi iman kita. Yang setuju katakan amin. Tulis di kolom chat saudara, amin Pak, gitu ya. Terutama keputusan-keputusan yang kita ambil di masa-masa sukar. Karena di situ justru kita bisa melihat sebenarnya dasar dari nilai yang kita pegang itu apa ya saudara. Nah, ya kan? Hari-hari ini di tengah masa COVID kita nggak bisa kumpul mungkin beribadah, coba cek. Ya. Apa keputusanmu dengan ibadah? Ya, apakah ibadah hubunganmu terganggu sama Tuhan gara-gara ibadah minggunya nggak ada lagi? Saudara, saya percaya gereja Oikos nggak pernah tutup gerejanya. Oh enggak, ibadah minggunya nggak ada, tapi gereja tetap beroperasi. Gereja terus melayani, gereja terus bergerak, ya kan saudara? Gereja mah nggak pernah tutup. Ibadah minggunya yang diliburin dulu karena nggak bisa ngumpul. Tapi ada orang-orang yang sudah gini, aduh, aku nggak bisa rasakan hadirat Tuhan. Loh saudara, hadirat Tuhan harusnya itu bukan karena ngumpulnya, ya dong. Hadirat Tuhan harusnya menjadi sesuatu yang terus kita rasakan setiap waktu. Perhatikan keputusan-keputusan yang kita ambil di masa-masa sukar seperti ini. Amin. Karena justru itu akan memperlihatkan apa yang sebenarnya, apa yang memang benar-benar kita hidupi dan kita percaya. Rut memilih, aku akan ikut Naomi. Nah, kalau saudara nanti baca di perikop itu, setelah Rut ngomong itu, Naomi udah nggak desek-desek lagi. Karena dia udah tahu keputusan Naomi untuk menyerahkan hidupnya dalam rencana Tuhan, dalam kebersamaan mereka. Wah, itu dahsyat ya. Itu dahsyat. Ya. Hari ini berapa besar kita mempercayakan Tuhan untuk masa depan kita. Ya saudara, hari depan sesuatu hal yang nggak bisa kita lihat. Tetapi mengetahui bahwa hidup kita ada dalam rencana Tuhan, itu cukup. Ya, saya di tema khotbah dikasih panduan Yakobus 4. Ya, itu menarik tuh. Meneguhkan dengan apa yang kita baca. Sebab Yakobus 4 berbicara tentang jangan asal berencana dalam kehidupan. Tempatkan Tuhan yang utama dalam perencanaan hidupmu. Hampir mirip ya saudara. Bahkan Rut menomorsatukan Tuhan dalam rencana masa depannya. Yang sedang persiapan menikah hari-hari ini. Tempatkan Tuhan. Amin ya. Dalam perencanaan saudara. Yang utamanya Tuhan. Bukan pestanya. Pestanya penting, saudara. Penting. Tapi
Tuhan yang sejak awal sudah mengizinkan hubungan kita. Itu yang harus diutamakan. Masa depan saudara, masa depan saya, masa depan pelayanan kita. Ya, itu pun harus kita sadari bahwa Tuhan yang sudah terlebih dahulu memulainya. Dan untuk itu, mari kita mempercayakannya di dalam tangan Tuhan. Terus ya, mari kita baca sekarang Rut 2 ayat 11 sampai 12. Sekali lagi Rut 2 ayat 11 sampai 12. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Wow. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Nah, Bapak Ibu Saudara, Boas adalah masih kerabat dari Naomi. Jadi Naomi dan Rut kembali ke bangsanya, dan Naomi merencanakan untuk bekerja dalam ladangnya Boas. Nah, Boas nih orang yang di situ orang yang kaya, orang yang diberkati secara materi, masih kerabatnya Naomi. Nah, siapa yang membantu Naomi bekerja adalah Rut. Rut yang kerja di ladang bantu Naomi. Nah, Rut kerjaannya ngambil sisa jelai, sisa gandum yang tercecer, saudara. Ya, bukan ngambil yang utama, enggak. Jadi kalau orang masukin di karung, ada yang kececer, itu bagian mereka yang ngambil. Jadi dari pagi sampai sore nanti mereka Rut bawa pulang untuk Naomi. Dan yang menarik adalah Boas tahu tentang kejadian ini. Ya, ternyata hal itu sudah menjadi cerita di tengah kerabat itu. Jadi di sini saya memperkirakan bahwa ini bukan sehari dua hari. Ini hal yang sudah dilakukan Naomi lumayan lama, sehingga orang juga udah mengenal Naomi dan siapa Rut, karena orang pasti tanya, ini siapa, ya kan? Nah, ini yang saya belajar, ini yang menjadi rema untuk saya. Kalau nanti saudara baca perikop pasal demi pasal 1, 2, 3, dan 4, saudara akan makin ngerti apa yang saya maksudkan ini. Bahwa dalam kitab ini seakan-akan, dalam kitab ini seakan-akan tidak ada mukjizat. Widih, ya. Dan ini poin saya. Tidak ada mukjizat bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Dan memberkati. Lagi ya saudara. Tidak adanya mujizat seperti yang kita kira bukan berarti Tuhan tidak menyertai dan memberkati. Karena seringkali kita salah mendefinisikan mujizat. Untuk saya dulu nih saudara, mujizat tuh harus yang supranatural. Mau bayar token listrik harusnya ngisi, tiba-tiba mau ngisi udah ada yang ngisiin, nggak tahu siapa. Wah, mujizat. Ya. Atau saudara tiba-tiba ada orang datang, saudara nggak kenal, ngasih berkat besar. Dan saudara, ini supranatural. Ya. Saudara, hari ini saya makin mengerti bahwa saya sering salah mendefinisikan mujizat. Sebab setiap hal dalam hidup kita, itu mujizat. Katakan amin. Ya, tulis di chat YouTube saudara tuh. Ya, amin Pak. Setiap hal dalam kehidupan kita yang kita kira rasanya kecil pun, saudara dengar, kita buka mata hari ini, bisa melayani Dia, bisa hidup, punya kesempatan untuk hidup lagi, itu mujizat. Katakan amin. Yes. Kita ada makanan di meja walaupun sederhana, itu pun mujizat. Haleluya. Ya. Tuhan bekerja. Tuhan memberkati. Jangan pernah kira keputusan yang kayaknya orang lain nggak lihat untuk hidup benar. Orang nggak ada yang tahu. Dengar saudara, Tuhan tahu. Ruth mungkin kira ini keputusan yang, wah
nggak ada yang orang kira. Pokoknya ini karena sayang sama mertuaku. Tapi lihat, karena keputusan ini didengar banyak orang sampai ke Boas. Akhirnya inilah pintu di mana mereka dipelihara dan diberkati. Tidak ada mujizat seperti yang kita kira, bukan berarti Tuhan tidak bekerja dan memberkati. Amin. Poin saya yang terakhir. Ya. Kita baca dari Rut 2 ayat 3 tadi. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Ini Rut ya. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lagi ini, saya baca ayat ini pelan ya. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Kebetulan, yang berasal dari kaum Elimelek. Bandingkan dengan Rut 4 ayat 1. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kata ini menjadi menarik untuk saya. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk. Nah di sana nanti kalau saudara baca, maka Boas mengambil tugas penebus itu untuk bisa menebus Rut dan Naomi. Gitu ya. Tapi kata kebetulan, dengar saudara, kebetulan muncul di sana. Ini poin saya yang ketiga. Saudara, di tengah yang bagi kita kayaknya kebetulan pun, Tuhan tetap pegang kendali. Haleluya. Sepertinya kebetulan, sepertinya. Tapi tahukah saudara, tidak ada yang kebetulan, Tuhan yang pegang kendali. Bandingkan dengan Pengkhotbah 9 ayat 11. Lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Bahasa Indonesia pakai waktu dan nasib, tapi dalam bahasa Inggris pakai kata ini, time and chance. Dialami mereka semua. Artinya apa? Kita akan diperhadapkan dengan time, dengan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di tengah kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan dari poin yang pertama, saya mengarahkan kita kepada apa yang dengan jelas dalam cerita-cerita ini dinyatakan. Satu, tentang keputusan. Amin. Dua, tentang sesuatu yang rutin kita lakukan. Kesannya nggak ada mujizat, tetapi rutin kita lakukan di dalam firman Tuhan. Ya kan, menghormati mertua, kerja yang rajin dari pagi sampai sore, rutin. Kayaknya nggak ada yang mujizat khusus gitu. Rutin. Tapi Tuhan ada di sana. Dan waktu kita punya keputusan dalam melakukan hal-hal yang kelihatannya rutin dalam hari-hari kita, kelompok pemuritan di gereja Oikos gitu ya saudara, kayaknya pemuritan lagi nih, ya kelompoknya bahannya kayaknya udah pernah deh gitu ya, kayaknya rutin, tapi waktu kita melakukannya saudara, perhatikan ini, yang ketiga, bahwa Tuhan ternyata melalui poin 1 dan 2 sedang mempersiapkan kita untuk siap melangkah di dalam pintu berkatnya, pintu kesempatannya, time and chance itu. Bagi kita nanti kesannya, kebetulan nih, kebetulan aku punya ini dan bisa
bisa kerja di sini. Kebetulan, kayaknya kebetulan. Tapi dengar saudara, Tuhan sudah mempersiapkannya. Melalui apa? Keputusanmu yang diambil setiap hari. Dalam masa-masa yang sukar seperti ini, tetap kerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Lagi, yang mau katakan amin. Ya. Saya percaya gereja Oikos Bogor adalah orang-orang yang rindu mengerjakan apa yang Tuhan mau. Amin ya. Karena hal-hal ini akan mempersiapkan kita untuk berkat Tuhan yang Dia siapkan untuk kita. Tahukah Bapak Ibu, dari orang Moab ini yang taat sama mertuanya, rajin kerjanya memelihara keluarga, taat, hormat dengan orang lain, ya, santun, melalui dan akhirnya dia ditebus oleh Boas dan diangkat sebagai istri, ya, melalui Boas dan Ruth. Ini adalah garis keturunan yang melahirkan Daud. Dan kalau saudara mengerti, dari Daud lah garis keturunan ini melahirkan Tuhan Yesus. Luar biasa. Hanya karena sebuah keputusan yang kayaknya kecil, kayaknya sederhana. Gak ada yang lihat. Dia ambil keputusan di dalam Tuhan. Ternyata masa depannya yang dia pelihara itu, ya, ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Jangan kira hari ini ada banyak keputusan yang kita ambil sederhana di rumah. Menyayangin anak, rajin bangun pagi, ya, yang lagi sekolah, yang kuliah, rajin dong. Walaupun secara online tetap belajar rajin. Jangan kira keputusan ini hanya mempengaruhi hidup kita. Oh enggak, bahkan ini akan terus mempengaruhi untuk generasi lepas generasi. Saya ingat sebuah lagu dulu, saya ingat lagu ini waktu itu saya masih kuliah. Lagunya berkata, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Amin. Hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas hidup saudara, hidup saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini untuk firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, firman-Mu ditaburkan di tanah yang subur, sehingga firman-Mu menjadi benih yang berakar, bertumbuh, berbuah, buahnya lebat, bahkan tinggal tetap, memberkati banyak orang lain. Dan demikian juga Tuhan untuk jemaat-Mu di Gereja Oikos di Bogor, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, hari-hari ini. Terutama di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang tidak menentu ini. Makin kami mau katakan, kami perlu Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Dan hari ini kami memutuskan untuk setiap keputusan yang kami ambil, menjadi keputusan di mana kami meletakkan Kristus di sana. Kami meletakkan Tuhan Yesus ada di tengah-tengahnya. Sehingga kami bisa yakin hari ini bahwa masa depan kami, yes, ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang bekerja, berusaha. Mungkin ada di antara kami yang sedang sakit. Hamba berdoa berikan kesembuhan, mujizat-Mu ya Tuhan.
Jika ada di antara kami yang sedang kesusahan, terutama masalah ekonomi, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan dan jalan keluar Tuhan berikan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di gereja Oikos Bogor. Terima kasih Tuhan. Dari jajaran leader semua, para pemimpin, sampai yang semua kami, jemaat, keluarga rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi. Memuridkan lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Itulah tadi firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Semi Mendik. Bagaimana firman Tuhan, tema kita hari ini itu bicara tentang Tuhan pemegang kendali hidup kita. Haleluya, kita sebagai murid-murid Tuhan, kita percaya Tuhan akan selalu pegang kendali hidup kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya, biarlah mari sama-sama kita menaikkan doa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang telah menguatkan kami. Dan biarlah kami boleh terus hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan, karena Kau Tuhan yang memegang kendali hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus memberkati kami, dalam kami membangun rumah tangga kami, dalam kami membangun pernikahan kami, dalam kami membangun keluarga kami Tuhan, dan juga dalam kami mendidik anak-anak kami, serta membangun bisnis, pekerjaan kami Tuhan, dan juga studi kami, dan segala sesuatu yang kami usahakan di bumi ini, biarlah Tuhan semuanya memberkati dan menyertai kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Dan kami terus berdoa buat Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia dengan berlimpah-limpah Tuhan. Karena ada banyak umat-Mu dan ada banyak gereja-Mu Tuhan di Indonesia yang terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Supaya bangsa Indonesia bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan kami akan melihat Indonesia akan lebih maju lagi dan lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami bersyukur berkat melimpah buat Indonesia Tuhan. Dan sebelum akhiri tayangan kami hari ini Tuhan, ibadah kami hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami menerima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang dan telah memberikan damai sejahteranya berlimpah-limpah bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan telah bangkit dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Dan juga terima berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan terus mengingatkan kita tinggal dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau setia di dalamnya, karena Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini, dan kami sudah terima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saksikan terus dan ikuti terus tayangan ibadah bersama Gereja Oikos Bogor setiap minggunya. Dan biarlah ini menjadi berkat dan membuat rohani kita terus bertumbuh semakin dewasa. Haleluya. Sampai bertemu kembali di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.